presentasikan dan menjelaskan cabling kabel UTP. Saya Bernadette Ramadan, saya dari Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Selanjutnya ada kabel UTP. UTP adalah singkatan dari Unshielded Twisted Pair. Nah, kabel ini tidak memiliki pelindung aluminium seperti jenis kabel yang lainnya. Kabel UTP adalah media transmisi dari 4 pasang kawat. Kabel UTP digunakan juga dalam berbagai jaringan. Masing-masing dari 8 kabel tembaga individu dalam kabel UTP ditutupi dengan bahan isolasi, yaitu seperti kawat. Selain itu, kabel UTP di setiap pemasangan yang melilit satu sama lain, yaitu diulin seperti itu. Dan biasanya kabel UTP digunakan ketika mau dari jaringan menuju ke komputer kita, atau ke NIC kita. Selanjutnya ada kabel STP. Sebenarnya kabel ini hampir sama seperti kabel UTP, akan tetapi kabel STP perbedaannya ada shieldingnya. Jadi kita tidak terkena interference dari, misalkan ketika ada jalur listrik, kita tidak terkena gangguan dari gelombang elektromagnetik tersebut. Jadi biasanya ini lebih baik daripada kabel UTP dan harganya juga lebih mahal. Ini ada warna-warna dalam kabel UTP. Dalam kabel UTP jika dibuka terdapat 8 warna. Yang pertama ada orange yang digunakan untuk paket data. Jadi yang mengirimkan data-data dari komputer ke komputer lainnya. Dan kok putih orange memiliki fungsi jalur juga untuk paket data. Yang hijau juga memiliki untuk paket data, putih hijau juga paket data. Yang biru untuk jalur suara, yang putih biru jalur paket suara. Yang coklat, kabel warna coklat memiliki fungsi sebagai konduktor tegangan DC, jadi agar ada dayanya dalam kabel tersebut. Itu putih coklat memiliki fungsi sebagai konduktor juga tegangan DC. Lalu kita ketika kita membuat kabel ada 2 pilihan, yaitu straight, yang urutan kabelnya dari kiri ke kanan yaitu putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Lalu ada crossover atau orang-orang biasa menyebutnya cross. Kabelnya antara lain putih dari kiri ke kanan, putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Jadi kabel cross ini dari ujung satu ke ujung lainnya itu berbeda konfigurasinya. Yang ujung kedua yaitu ada putih hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan coklat. Itulah kenapa kabel ini disebut kabel cross, karena perbedaannya itu. Lalu ada karakteristik kabel UTP. Biasanya terdapat isolator pelindung di setiap kabel-kabel di setiap lembaganya itu. Maksimal panjang kabel 100 meter. Terus soketnya menggunakan RJ45, tapi sekarang RJ juga ada yang lainnya, yaitu RJ111 dan lain sebagainya. Terus terdiri dari 4 kabel yang berpasangan. Kabel 1 dan 2 memiliki fungsi untuk mengirim informasi, kabel 3 dan 6 memiliki fungsi untuk penerima informasi, dan kabel 7 dan 8 memiliki fungsi untuk konduktor ketegangan. Ada kategori-kategori tertentu dalam kabel UTP. Yang pertama dari kabel UTP kategori 1. Kategori 1 merupakan keluaran tahun 1983 dan digunakan untuk menyambungkan telepon analog. Jadi sekarang sudah tidak terlalu digunakan lagi karena sudah ketinggalan zaman dan bandwidthnya sudah sangat kecil. Yang kedua ada kabel Cat 2. Kabel Cat 2 memiliki peningkatan dari kategori sebelumnya, yaitu mentransmisikan data sampai 4 Mbps. Yang zaman dulu sudah lumayan, tapi sekarang sudah ketinggalan zaman juga. Kabel UTP Cat 2 ini sudah bisa mentransmisikan suara digital. Yang dulunya kabel ini digunakan pada jaringan IBM token ring, tetapi untuk saat ini sudah ketinggalan zaman. Kabel UTP Cat 3. UTP kategori 3 memiliki kecepatan sampai dari 10 Mbps. Jadi meningkat dari 6 Mbps dari generasi sebelumnya. Kabel UTP Cat 3 ini didesain untuk mendukung komunikasi suara dan digital dengan kecepatan yang lebih baik. Lalu ada kabel UTP Cat 4. Cat 4 ini memiliki kecepatan hingga 16 Mbps. Dulunya sering dipakai untuk membuka topologi jaringan token ring. Dan Cat 5
mampu meresmikan data hingga 100 Mbps. Dan ini juga masih dipakai, ada beberapa tempat yang masih dipakai, tapi rata-rata saat ini untuk perusahaan-perusahaan besar memilih Cat 5e dan Cat 6. Yang pertama ada Cat 5e. Dari perusahaan besar yang memilih Cat 5e dapat mendapatkan kecepatan hingga 100 Mbps dengan frekuensinya 100 MHz. Dan ada kabel Cat 6 yang frekuensinya yaitu 200 MHz dan kecepatannya sudah mencapai gigabit. Selanjutnya ada Cat 6e, yaitu revisi dari Cat 6. Tapi ini yang membedakan dari yang tadi, yaitu hanyalah frekuensinya lebih besar. Lalu ada UTP Cat 7. Cat 7 memiliki frekuensi 600 MHz dan transmisi data hingga 10 gigabit per second. Kabel Cat 7 ini sangat mahal dan sangat susah dicarinya, karena biasanya yang menggunakan kabel-kabel ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang memiliki networking hingga 10 gigabit. Lalu ada konektor RJ, yaitu konektor ini biasanya untuk menyambungkan kabel UTP itu dari ujung ke ujung. Yaitu ada RJ11, RJ45 dan banyak RJ yang lainnya. Ini tidak terlalu berbeda dengan satu dengan lainnya, tetapi dalam penggunaannya tergantung dalam soket yang akan dimasukkan kabel ini. Lalu ada konektor SC atau subscriber konektor. Sama seperti konektor FC, konektor SC juga banyak digunakan sebagai penghubung kabel fiber dengan perangkat jaringan yang lain. Perbedaannya adalah dari sistem yang digunakan. Jenis konektor yang satu ini menggunakan sistem pasang cabut dalam implementasinya. Biasanya konektor ini digunakan dalam jaringan backbone atau jaringan fiber. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Yang pertama, kelebihan, proses instalasi terbilang cukup mudah. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, kabel setnya konektornya kecil. Tidak akan terjadi gangguan apabila salah satu kabel mengalami kerusakan. Lalu perawatannya juga mudah. Kekurangannya, jarak kabel hanya mencapai maksimal 100 meter. Kedua, proses transmisi lambat. Yang ketiga, rentan terhadap gelombang elektromagnetik. Yang keempat, mudah diserang atau disadap. Yang kelima, harus ada pipa plastik agar fungsi kabel menjadi maksimal. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan pengetahuan kita menggunakan software Ethernet Cable Simulator. Yang pertama, kita menuju ke training mode. Terus kita menekan tombol start. Lalu kita buka menggunakan cutter kabelnya. Lalu kita uraikan dengan menggunakan tangan. Setelah terurai, kita mengurutkan kabelnya. Yang pertama hijau putih, kedua hijau, yang ketiga kuning putih, keempat biru, yang kelima biru putih, selanjutnya warna kuning, selanjutnya warna coklat putih, dan selanjutnya coklat polos. Lalu kita mengambil konektor RJ45. Kita masukkan RJ45 nya ke kabelnya. Setelah masuk, kita mengambil alat crimping, menunggu krim selesai. Lalu kita lihat hasilnya dengan menggunakan tester. Dan kita berhasil mengkrim kabel RJ45 dengan protokol strict. Terima kasih telah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tekan tombol like dan subscribe. Terima kasih.